Pada tahun 1980-an hingga 1990-an, siapa yang tidak mengenal Gang Doli Surabaya? Kawasan prostitusi ini bahkan namanya termasyhur ke seantero tanah air dan disebut-sebut sebagai kawasan prostitusi terbesar di Asia Tenggara, mengalahkan Patpong di Bangkok dan Geylang di Singapura. Gang Doli dulu adalah tempat di mana orang mereguk kenikmatan duniawi dan mereguk uang dalam waktu yang sama. Apalagi saat kapal berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pria-pria hidung belang dan turis turun dari kapal menyerbu kawasan ini untuk mencicipi nikmat duniawi. Gang Doli menjadi tambang menggiurkan bagi pelaku bisnis prostitusi di zamannya. Di tengah ingar-bingar Gang Doli terselip kisah mengerikan. Dari sanalah cerita ini bermula. Pada masa kejayaannya, penghuni Gang Doli mana yang tidak mengenal nama Mami Rose dengan dua rumah bordilnya sekaligus, yaitu Happy Home dan Sumber Rejeki. Namanya mentereng di antara banyak pemilik rumah bordil di kawasan Gang Doli. Mami Rose yang bernama asli Sumiarsih adalah salah satu muncikari yang tergolong sukses dengan penghasilan bersih semalam bisa mencapai 2 juta rupiah, jumlah yang sangat besar di tahun 80-an. Dikala semuanya berjalan normal, sang mami bahkan mampu menghasilkan keuntungan lebih dari 100 juta dari 2 rumah bordilnya dalam 1 bulan. Sebuah angka yang sangat fantastis di tahun-tahun itu. Bagi mereka yang memiliki insting bisnis tinggi, hal ini tidak akan dilewatkan begitu saja. Mengingat modal untuk mendirikan 2 rumah bordil juga tidak sedikit, Mami Rose pun berkongsi dengan Letkol Purwanto. Setelah bertahun-tahun memanen hasil yang luar biasa dari bisnisnya, suatu ketika bisnis berjalan lesu. Hal ini tak lain karena aparat kepolisian menggelar operasi di wilayah Gang Doli. Ini terkait dengan kasus penculikan gadis di bawah umur yang ternyata ditemukan di salah satu wisma di Gang Doli. Kondisi bisnis yang lesu ini membuat Mami Rose kelabakan untuk menyetor keuntungan kepada mitra bisnisnya, yaitu Letkol Purwanto. Purwanto tetap menginginkan setoran dalam jumlah yang sama. Mami Rose sempat mengeluhkan hal tersebut kepada sang suami, yaitu Jais Adi Prayitno alias Prayit. Saat itu malam masih muda, baru sekitar pukul 8:30 malam, saat mitra bisnis Mami Rose, yaitu Purwanto, datang ke Wisma Sumber Rejeki. Laki-laki itu datang ke Wisma bersama 3 anak buahnya. Mami Rose gelisah karena dia belum bisa menyetorkan uang seperti yang disepakati. Mami Rose sempat menyampaikan tentang kekurangan uang setorannya kepada Purwanto yang saat itu sudah dalam keadaan mabuk. Ini bukan hal gampang untuk melakukan, tetapi entah kenapa malam itu Purwanto terlihat tenang dan tidak marah dengan apa yang disampaikan oleh Mami Rose meskipun setoran berkurang. Ora sah dipikirke kekurangane Rose. Tidak usah kau pikirkan tentang kekurangan uang setoran itu. Demikian kata Purwanto sambil mengepulkan asap rokok dari bibirnya. Mami Rose tertegun sesaat, namun kemudian merasa lega. Tetapi ternyata kelegaannya hanya berlangsung sesaat karena kalimat Purwanto berikutnya justru mengagetkan perempuan itu. Tapi anakmu Wati kekno aku.
Tetapi anakmu Wati berikan kepadaku, lanjut Purwanto. Mamirus terkesiap. Badannya gemetar dan lemas mendengar permintaan dari Purwanto. Wati adalah putrinya yang berwajah cantik. Permintaan Purwanto itu membuat perempuan itu lemas seketika, bahkan hingga harus dibawa ke kamar oleh bodyguard Wisma Sumber Rejeki. Malam itu menjadi malam pemantik perselisihan kedua mitra bisnis itu. Tak hanya sekali Mamirus berusaha menjauhkan Wati anaknya dari Purwanto. Insting sebagai seorang ibu yang ingin melindungi anaknya terus menyala. Hal inilah yang kemudian membuat Mamirus dan Purwanto menjadi sering berselisih. Situasi semakin runyam karena rumah bordil yang dikelola Mamirus terus defisit. Sementara Purwanto sebagai mitra bisnis tidak pernah mau tahu. Kerjasama mereka yang telah berlangsung selama 8 tahun pun mulai memercikan api konflik karena Purwanto selalu meminta setoran dengan nilai tetap, bahkan naik tiap tahun. Setiap Mamirus terlambat menyetor uang, maka keterlambatan pembayaran uang akan dikenai bunga. Purwanto menjadikan Mamirus bak ATM hidup. Sejak saat itu, Mamirus alias Sumiarse hidup tidak tenang karena seperti dikejar-kejar hutang. Sementara itu bisnis tak juga membaik. Bahkan pada tahun 1988, tepatnya di bulan Agustus, setoran bulanan mencapai 30 juta rupiah belum termasuk bunga. Mamirus harus bisa menyetorkan sebelum tanggal 15. Mamirus pusing dan tak kuat menahan tekanan dari Purwanto. Saat itulah terbersit dalam pikirannya, bunuh Letkol Purwanto. Bersama Prayit, Mamirus merencanakan pembunuhan terhadap Purwanto. Pada tanggal 13 Agustus 1988, Mamirus mengajak suaminya, keponakan suaminya Daim, putra Prayit dari istri sebelumnya Nano, anak laki-laki mereka Sugeng, serta menantu Prayit yaitu Serdapol Adi Saputro. Mereka mendatangi rumah Letkol Purwanto di daerah Dukuh Kupang, Surabaya. Mereka tiba di rumah itu pada pukul 10 pagi dan disambut oleh Purwanto dengan baik. Saat itu ruang tamu sepi. Purwanto sendiri yang menerima para tamunya. Anak Purwanto tidak ada di rumah. Haryo Bismoko, siswa kelas 1 SMA Trimurti, dan Haryo Budi Prasetyo, siswa SD kelas 6, sedang bermain di halaman rumah. Haryo Abrianto, putra sulungnya, mengikuti pendidikan di Akabri. Sementara itu Sunarsih, istri Purwanto yang sedang hamil, memasak di dapur. Di rumah itu juga terdapat keponakan Purwanto, yaitu Sumaryatun. Purwanto tidak pernah menyadari hari itu adalah hari terakhirnya. Dalam situasi yang sepi, Purwanto dipukul dengan alu di bagian belakang kepalanya. Purwanto tak berdaya meskipun sempat melakukan perlawanan. Purwanto meninggal di tempat, kemudian tubuhnya diseret ke garasi rumah itu. Keributan yang terjadi membuat anak Purwanto yang berada di halaman rumah, yaitu Haryo Bismoko dan Haryo Budi Prasetyo, langsung menuju ke garasi. Kedua anak yang sebenarnya bukan target pembunuhan kelima jagal itu, akhirnya mau tidak mau harus dilenyapkan juga. Keduanya mendapatkan pukulan dari menantu Prayit yaitu Adi Saputro. Sempat berusaha lari, namun Sugeng, anak Mamirus, berhasil menangkap mereka dan memukulinya hingga tewas.
3 orang sudah tumbang. Sunarsih, istri Purwanto yang mendengar keributan langsung berlari menuju garasi. Saat itu juga ada keponakan Purwanto yaitu Sumaryaton yang buru-buru ikut ke garasi. Adi dan Sugeng menyambut Sunarsih dan mencekik wanita itu hingga tewas. Sementara Daim membunuh Sumaryaton. Hanya dalam waktu singkat, 5 orang tewas seketika di hari yang sama di tangan jagal keluarga Mamiros. Para eksekutor kemudian membawa mayat kelimanya ke dalam mobil Daihatsu TAF milik Purwanto dan dibawa ke wilayah Songgoriti, Batu, Malang, sebuah wilayah pegunungan yang masih terdapat jurang-jurang. Untuk menghapus jejak, mereka membakar mobil terlebih dahulu sebelum kemudian mendorongnya masuk ke jurang. 13 Agustus 1988 pukul 18.30, polisi mendapatkan kabar ada kecelakaan. Sebuah mobil TAF terjun ke jurang di kawasan Payung, Songgoriti, Batu, Malang. Saat polisi tiba di lokasi kejadian, kondisi sekitar sudah macet karena banyak warga yang ingin menyaksikan kejadian. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Hanya dalam hitungan jam, polisi berhasil mendapatkan bukti-bukti yang mencurigakan yang menunjukkan bahwa insiden tersebut bukan kecelakaan murni. Banyak kejanggalan di lokasi mayat-mayat yang ditemukan. Salah satunya ada mayat yang ditemukan dalam kondisi terikat di mobil dengan kepala tertutup plastik. Kecurigaan lain, semua korban yang terlempar keluar mobil mengalami luka di kepala dengan cacaran darah berwarna merah bercampur kuning. Dan hasil penyelidikan membuktikan itu tidak keluar akibat kecelakaan. Luka itu akibat hantaman benda tumpul. Bukti lain, dari dalam mobil berbahan solar itu keluar bau bensin yang begitu menyengat. Bukti-bukti ini mengarah kepada dugaan polisi bahwa ini adalah pembunuhan. Tak butuh waktu lama, kebengisan kelompok jagal pimpinan Mamiros itu terbongkar. Mereka pun kemudian ditangkap polisi. Mamiros alias Sumiarsih, Jais Adi Prayetno alias Prayet, Adi Saputro, dan Sugeng diseret ke pengadilan dan terbukti bersalah dan diganjar pidana hukuman mati. Adi Saputro dieksekusi pada 30 November 1998. Sementara Jais Adi Prayetno meninggal di sel LP Porong Pasuruan sebelum dieksekusi. Perjalanan Mamiros alias Sumiarsih berakhir di depan regu tembak yang mengeksekusinya pada tanggal 19 Juli 2008 bersamaan dengan eksekusi mati anaknya Sugeng. Ini menyusul ditolaknya pengajuan 2 gerasi yang diajukan Mamiros kepada Presiden, yaitu pada tanggal 28 Juni 1995 dan 3 Februari 2003. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri.